Saudara, PT MRT memperketat penerapan protokol kesehatan di kawasan stasiun guna mengantisipasi lonjakan penumpang saat kebijakan tata normal baru yang masih digodok pemerintah diterapkan. Ya, protokol kesehatan yang diterapkan masih sama dengan protokol kesehatan selama masa pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. PT MRT juga melakukan penambahan jumlah personil pengamanan terutama dari TNI. Lebih banyaknya petugas diharapkan nantinya bisa membantu menjaga kedisiplinan saat penumpang menggunakan moda transportasi MRT. Tidak hanya itu saudara, sejumlah skenario pun mulai dari penyesuaian kapasitas penumpang di gerbong, jam keberangkatan hingga koordinasi dengan berbagai sektor juga coba dilakukan. Kita pantau bagaimana persiapan penerapan new normal atau tatanan normal baru di MRT bersama dengan jurnalis Kompas TV yang memantau aktivitas warga di stasiun MRT di Bundaran HI Jakarta. Ada Putu Trisnanda di sana. Putu, bagaimana pantauan penerapan new normal atau tatanan normal baru di aktivitas transportasi di MRT? Ya, selamat siang, Medok dan juga saudara. Protokol kesehatan ini tetap diberlakukan di kawasan stasiun Bundaran HI, tepatnya saya berdiri saat ini. Memang kalau berbicara soal protokol kesehatan ini masih sama dengan seperti yang diterapkan pada saat pembatasan sosial berskala besar yang masih berlangsung sampai saat ini, sampai dengan nanti tanggal 4 Juni 2020. Tetapi memang tadi kami sempat berbincang dengan penyelenggara, begitu, dengan operator terkait apa sih sebetulnya yang disiapkan oleh PT MRT sendiri terkait dengan antisipasi atau juga mengantisipasi adanya masa peralihan dari PSBB menuju tatanan normal baru yang sedang digodok oleh pemerintah. Yang utama adalah sebetulnya memang protokol kesehatan ini betul-betul masih sama, tidak ada yang berubah. Begitu kalau kami pantau tadi dari depan ada petugas yang kemudian mengecek suhu, kemudian social distancing, physical distancing ini dijaga baik dari ruang-ruang tunggu sampai dengan ke dalam MRT-nya sendiri, begitu ke dalam transportasinya. Kemudian selain itu juga ada beberapa hal lagi, yakni penambahan jumlah personil pengamanan. Karena kalau dibandingkan pada saat PSBB dengan saat ini, personil pengamanan yang ada ini memang lebih banyak jumlahnya. Dan ini ditaruh begitu di titik-titik yang memang akan banyak aktivitas dari para penumpang. Sebetulnya selain untuk menjaga kedisiplinan, ini juga untuk mengantisipasi jika nantinya ada pelanggaran yang dilakukan oleh penumpang dan penumpang ini memberikan respon yang tidak cukup baik begitu. Jadi nanti bisa langsung ditindak atau kemudian diberi sanksi. Dan selain itu berbicara soal protokol kesehatan, kemudian juga ada petugas keamanan yang ditambah. PT MRT juga melakukan penyesuaian jumlah penumpang. Jika selama masa PSBB ini satu gerbong atau rangkaian kereta ini hanya bisa menampung sekitar 60 orang, tetapi nanti ketika masuk ke tatanan normal baru ini PT MRT akan meminta atau bahkan sudah mengusulkan ke Dinas Perhubungan bahwa nanti dalam satu rangkaian kereta ini hanya diisi 63 sampai dengan 68 penumpang saja. Ini memang belum ketuk palu, artinya masih dalam pembicaraan apakah nanti akan diberlakukan dengan sama seperti itu atau bisa lebih sedikit ataupun lebih banyak. Selain itu juga Medok dan juga saudara, selain tadi hal-hal yang sudah kami sampaikan, PT MRT ini juga menyediakan mekanisme terkait dengan evakuasi jika ditemukan penumpang yang memiliki gejala COVID-19 ataupun dalam keadaan darurat lainnya. Ada dua cara atau ada dua mekanisme yang disiapkan jika memang penumpang ini hanya sakit biasa begitu atau tidak menunjukkan tanda-tanda atau gejala COVID-19, ini sudah ada ruang kesehatan yang disiapkan untuk kemudian langsung menangani penumpang tersebut. Tetapi jika menunjukkan gejala-gejala COVID-19, maka ini akan langsung berkoordinasi dengan Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 untuk nanti langsung mendapatkan perawatan dan juga pengobatan sesuai dengan ketentuan penanganan pasien COVID-19, Medok. Ya, Putu, lalu bagaimana dengan reaksi warga pengguna MRT terkait dengan tatanan normal baru ini dan juga sejumlah protokol yang kemudian diterapkan apabila nanti normal baru ini akan berlaku? Ya, Medok, sebetulnya kalau berbicara soal karakteristik dari penumpang yang menggunakan moda transportasi MRT, ini sebetulnya sudah mengetahui betul apa saja yang harus dilakukan. Tadi kami juga berbincang dengan beberapa petugas pengamanan begitu terkait dengan bagaimana karakter atau
pernahkah ada penumpang MRT yang kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya menentang petugas begitu. Nah, selama pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta ini sudah memasuki jilid kedua, para penumpang ini memang masih sesuai begitu dengan prosedur yang ada, masih mengikuti prosedur yang ada. Selain itu juga mereka masih merasa bahwa protokol kesehatan yang diterapkan di stasiun-stasiun kereta ataupun juga di MRT ini untuk kepentingan mereka pribadi, yaitu untuk menjaga kesehatan mereka dan juga keamanan mereka, sehingga mereka dengan sadar begitu sudah menggunakan masker, kemudian juga jika suhu tubuhnya ini ternyata di atas ketentuan maka mereka memilih untuk kembali seperti itu, Medo. Ya, Putu, kita juga tahu MRT adalah salah satu moda transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat, terutama di wilayah DKI Jakarta. Nah, antisipasi yang dilakukan oleh manajemen MRT terkait dengan apabila nanti di jam-jam sibuk ada potensi menumpuknya penumpang, Putu. Oke, nah terkait soal kebijakan dari manajemen, ini memang tadi sudah disebutkan juga di awal bahwa ini tidak hanya kemudian protokol kesehatan saja yang diperketat ataupun ada petugas pengamanan yang ditambah, tetapi koordinasi antar sektor ini juga dilakukan. Yang pertama, manajemen ini sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait dengan seperti apa yang pas untuk membahas jumlah penumpang di dalam satu gerbong. Selain Dinas Perhubungan, pihak manajemen juga sudah berkoordinasi dengan kantor-kantor yang ada di sekitar jalur MRT. Jadi memang Medo dan juga saudara, ini bukan hanya kebijakan dari manajemen sendiri untuk kemudian melakukan protokol kesehatan ataupun menjaga social distancing di kawasan stasiunnya saja, tetapi diharapkan nantinya akan ada pendistribusian jam sibuk dari kantor-kantor setempat begitu. Karena kalau melihat sekarang misalnya atau berkaca pada kebijakan sebelumnya, kondisi sebelumnya saat sebelum masa pandemi, ini memang jam padat ini terjadi pada pukul 7 sampai dengan pukul 9 pagi, kemudian kosong ataupun lengang, setelah itu baru padat lagi di jam pulang kantor sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 8 malam. Nah, hal-hal ini kemudian yang coba dibicarakan lagi atau didiskusikan lagi oleh pihak manajemen, apakah dari kantor perkantoran nanti ketika new normal atau tatanan baru ini sudah diberlakukan begitu, para karyawan ini sudah kembali bekerja lagi, apakah kemudian jam kerja ini juga bisa disesuaikan agar nantinya tidak ada penumpukan di jam-jam tertentu dan dengan adanya kebijakan misalnya satu gerbong hanya bisa mengangkut 63 atau 68 orang, ini juga tidak akan ada antrian yang cukup panjang di area stasiun, Medok. Ya, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dari stasiun MRT Bundaran HI Jakarta.